Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai standar protokol jaringan wireless IEEE 802.11 ya. Sekaligus nanti menjawab pertanyaan yang ada pada tugas sebelumnya. Apa itu IEEE 802.11? Ini adalah spesifikasi jaringan wireless yang dibuat oleh IEEE. Kemudian nanti ada beberapa pengembangan standar 802.11a, B, G, N, AC, dan AX. Itu adalah beberapa contohnya. Kemudian apa yang membedakan di antara beberapa standar tersebut? Kita bisa melihat rangkumannya di tabel berikut. Setiap standar protokol 802.11 yang berbeda tadi memiliki frekuensi yang berbeda ya. Tapi umumnya dia menggunakan kalau tidak 2,4 GHz, nanti ada yang menggunakan 5 GHz. Kemudian channel width-nya itu atau lebar channelnya juga berbeda. Ada yang 20 MHz, ada juga yang mempunyai variasi ya, 20, 40, 80, dan 100 MHz. Kemudian nanti ada teknologi multiple input, multiple output ya di sini. Mulai 802.11n itu ada penerapan teknologi single user MIMO atau single user multiple input multiple output. Kemudian pada 802.11ac di sini nanti ada multiple user multiple input multiple output atau MIMO. Di sini 802.11ac-nya dibedakan ya tapi nanti pembahasan berikutnya saya menggunakan istilah yang sama. Kemudian maksimum data rate secara teoretikal juga berbeda, mulai standar aslinya yang hanya 2 megabit per second sampai yang standar terakhir 802.11ax sudah mencapai 2,4 gigabit per second. Di sini saya mengambil referensi dari Intel. Tentunya ini ya secara umum yang standar yang baru ini maksimum data rate-nya sangat tinggi itu ya, sudah melampaui standar aslinya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan arsitektur 802.11? Di sini kita bisa melihat rangkumannya di dalam gambar ya. Gambar ini ada di buku wireless itu ya, yang punyanya yang ditulis oleh Stalling. Ada basic service set yang terdiri dari beberapa station, kemudian dia nanti dihubungkan melalui access point ya, ke sebuah distribution system, nanti akan membentuk sebuah extended service set. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut? Station adalah semua perangkat yang terhubung ke jaringan wireless LAN. Di sini ada dua jenis, ada wireless access point atau yang bisa disingkat atau disebut sebagai access point saja. Ini bentuknya berupa router wireless ya, yang nanti membentuk base station atau memberikan akses jaringan wireless ke setiap station. Kemudian ada client. Client ini adalah termasuk perangkat-perangkat seperti workstation, komputer, laptop, printer, smartphone, dan lain sebagainya yang terhubung ke access point. Kemudian
basic service set itu adalah kumpulan stasiun yang berkomunikasi pada physical layer level. Ini BSS terbentuk dari stasiun yang tadi ya terhubung ke access point. Ada dua jenis BSS, ada infrastruktur BSS. Setiap perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain melalui access point. Kemudian ada independent BSS, itu perangkat yang ada di dalamnya berkomunikasi melalui ini ya, jaringan peer-to-peer atau nanti bentuknya ad hoc. Kemudian ada extended service set. Ini adalah kumpulan dari semua BSS yang terhubung. Kemudian ada distribution system yang menghubungkan semua access point ya dalam sebuah ESS. Demikian rangkuman dari arsitektur 802.11. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apa yang disebut sebagai Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6? Ini adalah penyederhanaan nama ya dari standar 802.11. Nanti kita Wi-Fi 4 itu adalah 802.11n. Kemudian Wi-Fi 5 adalah 802.11ac. Kemudian Wi-Fi 6 adalah standar 802.11ax. Penyederhanaan nama ini ya supaya lebih gampang saja sebenarnya. Jadi ini nama lain ya dari standar-standar tadi. Bagaimana dengan Wi-Fi 3, Wi-Fi 2, Wi-Fi 1? Nah, nanti bisa dicari sendiri ya. Itu nanti ada juga disamakan dengan 802.11 yang mana itu, tapi mulai sering digunakan sejak 802.11n ya, nanti mulai Wi-Fi 4 gitu. Ini kayak generasi Wi-Fi nya ya, generasi standar atau standar dari ini ya, generasi standar Wi-Fi. Lanjut. Nah, ini mengenai istilah MIMO ya. Ini adalah singkatan dari multiple input, multiple output. Konsep atau teknologi ini memanfaatkan fenomena alam yang disebut sebagai multipath ya. Multipath ini ketika suatu sinyal wireless itu mengenai suatu dinding atau benda ya, atau objek, nanti dia bisa dipantulkan. Kemudian akibatnya nanti banyak pantulan, kemudian di antena penerima akan ada banyak sinyal yang diterima ya. Sebenarnya dia sinyalnya itu sama dari satu sumber, tapi karena adanya fenomena multipath nanti banyak sinyal ya, yang tadi ya hasil pecahan dari pemantulan ke objek tadi. Kalau di generasi Wi-Fi yang sebelumnya ini ya, fenomena multipath nanti akan menyebabkan interferensi. Akibatnya menyebabkan sinyal wireless itu lebih lambat. Tapi dengan adanya teknologi MIMO, nanti fenomena multipath dimanfaatkan untuk memperkuat sinyal Wi-Fi. Nanti dengan melakukan ini ya, modifikasi pada antenanya. Teknologi MIMO menggunakan multiple smart transmitter dan receiver dengan menambahkan special dimension untuk meningkatkan performance dan ringnya. Nanti dengan menambahkan multiple antena atau banyak antena yang beroperasi pada frekuensi yang sama pada satu waktu. Kemudian antena-antena tersebut dapat menggabungkan banyak data stream
dari berbagai pad tadi ya, pada berbagai waktu. Ini mulai digunakan pada 802.11n. Gambar ini adalah ilustrasi dari Mimo, seolah-olah nanti dalam satu jalur ini ya kita menambahkan 4 lapisan ini. Jadi nanti di Mimo ada misalnya ada 2x2, 3x3. Nah di sini contohnya adalah 4x4. Ada 4 ini, 4 penambahan ini ya, apa ya istilahnya ini, bisa kita anggap sebagai 4 layer begitu. Jadi satu channel nanti seolah-olah ada 4 lapis ini, 4 antena, bisa kita anggap sebagai kayak gitu ya. Jadi 4 di bagian pengirim, kemudian ada 4 di bagian penerima, contohnya seperti itu. Untuk Mimo ini yang pertama nanti dia adalah single user, jadi hanya untuk user tunggal ya. Nanti pengembangan dari Mimo selanjutnya yaitu MuMimo atau multiple user, multiple input, multiple output. Dengan teknologi MuMimo ini, sebuah WiFi, sebuah router WiFi bisa berkomunikasi dengan banyak perangkat sekaligus ya, secara simultan. Ini nanti akan mengurangi waktu ya yang dibutuhkan oleh setiap perangkat untuk menunggu sinyal. Nah, kemudian secara dramatis nanti akan meningkatkan kecepatan dari jaringan. Router yang sudah mendukung MuMimo, dia bisa memecah bandwidth ya ke beberapa stream yang terpisah, yang nanti setiap stream tersebut berbagi koneksi ya, membagi koneksi secara ini sama ya. Teknologi MuMimo ini diterapkan di standar wireless 802.11ac. Ini beberapa perangkat yang keluar ya, seperti smartphone keluaran baru itu sudah menggunakan 802.11ac untuk standar WiFi nya ya. Itu tadi mengenai teknologi Mimo ya, baik yang single user maupun yang multiple user. Selanjutnya ada satu tambahan ya, ada teknologi untuk mengamankan akses ke jaringan wireless LAN. Nah, bagaimana penerapannya? Nanti ada beberapa metode atau ini ya teknologi. Yang pertama adalah WEP atau Wired Equivalent Privacy, kemudian ada WPA, Wi-Fi Protected Access, nanti ada WPA 2 dan WPA 3. Untuk WPE ini adalah bagian dari spesifikasi standar protokol 802.11 yang asli. WEP menggunakan algoritma RC4 untuk enkripsi, kemudian menggunakan CRC32 checksum untuk confidentiality dan integrity. Nanti ada variasinya. WEP 40 itu menggunakan kunci 40 bit, kemudian digabungkan dengan 24 bit initialization vector untuk menghasilkan kunci 64 bit RC4 ya. Kemudian ada WEP 104 menggunakan kunci 104 bit yang digabung dengan 24 bit initialization vector, nanti menghasilkan kunci RC4 sepanjang 128 bit. Untuk WEP ini sudah
ditinggalkan ya. Biasanya ini ada di perangkat-perangkat lama. Nanti kita memasukkan kunci ya, yang panjangnya tidak terlalu panjang, sekitar 6 digit kalau nggak salah. Sekarang sudah jarang yang atau sudah tidak ada yang menggunakan WEP ya, karena WEP memiliki banyak kelemahan ya. Di sini beberapa kelemahan dari WEP nanti memungkinkan terjadinya reuse key ya. Jadi nanti kunci itu bisa saja diulang-ulang digunakan ya di beberapa perangkat atau router, karena memang panjang kuncinya yang pendek itu, jadi pengulangan kunci nanti sangat memungkinkan terjadi begitu. Kemudian WEP ini juga lebih mudah dibobol ya, karena salah satu kelemahannya ada di 24 bit initialization vektornya itu. Nanti bisa kalian baca di sumber yang lebih detail ya, itu kelemahannya ada di initialization vektornya. Kebanyakan serangan ditujukan ke elemen tersebut ya. Kemudian WEP juga tidak memiliki key management situ. Nah, untuk saat ini WEP sudah ditinggalkan. Yang digunakan adalah penggantinya, yaitu WPA. WPA menggunakan kunci 256 bit. Beberapa perubahan dari WEP, ada message integrity check untuk prosedur untuk memeriksa apakah data atau paketnya yang dikirimkan itu sudah dialter atau diubah. Jadi memastikan data yang dikirim dan yang diterima itu integritasnya sama itu. Kemudian ada tambahan lagi di penggunaan temporal key integrity protocol. Jadi nanti setiap paket itu ada kunci enkripsinya sendiri. Ada dua variasi dari WPA EAP atau WPA Extensible Authentication Protocol. Digunakan untuk jaringan enterprise atau jaringan bisnis yang membutuhkan authentication server di sini. Jadi nanti ada server untuk autentikasi. Kemudian ada WPA PSKey atau WPA Pre-Share Key. Ini digunakan di jaringan rumahan atau jaringan kantor yang kecil ya, tidak membutuhkan authentication server, nanti menggunakan kunci yang dibagikan. WPA juga sebenarnya ada kelemahan, dia bisa ditembus juga, tapi ini kebanyakan serangan ditujukan di sistem tambahannya yang disebut Wi-Fi Protected Setup atau WPS ya. Biasanya di router yang ada WPA ada fasilitas WPS. WPS atau WPS ini memungkinkan perangkat terhubung tanpa nanti memasukkan kunci ya, tapi ada mekanisme tersendiri, atau mohon maaf mungkin juga ini ya memasukkan kunci tapi sudah diatur sebelumnya begitu. WPA ada pengembangannya yaitu WPA 2 di sini. Perubahannya adalah penggunaan algoritma AES ya, dan penggunaan CCMP atau Counter Cipher Mode with Blockchaining Message Authentication Code Protocol untuk menggantikan TKIP. WPA juga masih ada vulnerability atau kelemahan terhadap sistem WPS. Kemudian juga ini sebenarnya masih ini ya, kalau masih bisa ditembus, tapi
membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi kalau melakukan hack ke kuncinya itu membutuhkan paling tidak 2 sampai 14 jam ya untuk melakukan brute force ini kalau nggak salah, atau sebenarnya bukan ke ini ya brute force nya, tapi ke serangan ke sistem BPS nya. Untuk mencegahnya nanti BPS harus di disable. Kemudian ada pengembangannya lagi yaitu WPA 3. Kemudian update yang ketiga ada WPA 3. Yang baru di WPA 3 ada WPA 3 personal. Ini menggantikan WPA 2 PSK dengan simultaneous authentication of equal. Ini penggantian pre-share key ya. Kemudian dia akan menggunakan 128 bit ya kunci enkripsi, kemudian menggunakan forward secrecy protocol untuk menghindari offline dictionary attack ya, dan meningkatkan keamanan pertukaran kuncinya. Kemudian ada variasi WPA 3 Enterprise menggunakan kunci enkripsi 192 bit dan 48 bit initialization vector. Di WPA 3 juga ada bagaimana memberikan akses ke ini ya, perangkat yang menjadi guest atau tamu untuk guest access, misalnya di hotel, airport, kemudian perkotaan. WPA 3 ini menambahkan confidentiality pada data yang ditransmisikan. Kemudian data enkripsi atau enkripsi data di setup secara individual pada setiap perangkatnya. Setiap koneksi antara user dan access point akan dienkripsi menggunakan kunci unik untuk menghindari serangan man in the middle. Kemudian juga ada AsyConnect, ini menyederhanakan ya, proses untuk menghubungkan perangkat yang tidak memiliki interface visual untuk mengkonfigurasi misalnya perangkat-perangkat IoT yang tidak ada interface GUI nya untuk terhubung, misalnya memasukkan password ke jaringan wireless. Nanti ada mekanisme AsyConnect. Contohnya nanti bisa ada semacam QR code ya, misalnya kalau kita perangkat IoT nya itu ada kameranya, nanti cukup melakukan scan terhadap QR code nya langsung terhubung ke jaringan WPA 3 begitu. Baik, itu materi mengenai jaringan wireless IEEE 802.11. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.